Statue of Unity atau yang dikenal dengan patung persatuan adalah patung tertinggi di dunia saat ini. Setinggi 182 meter dan dihiasi dengan 12.000 panel perunggu yang unik adalah sebuah prestasi dalam bidang estetika dan rekayasa. Dan yang menarik, patung ini dibuat dari peralatan pertanian bekas yang dilebur. Bagaimana mereka melakukannya? Dan apakah benar bahwa patung ini tahan terhadap gempa bumi? Bagaimana penampilannya akan berubah dalam beberapa dekade mendatang? Mari kita bersama-sama menelusuri cara pembangunan patung tertinggi di dunia ini. Ada beberapa subjek yang sangat cocok untuk dijadikan patung tertinggi di dunia daripada Iron Man. Tidak, bukan Iron Man yang kamu pikirkan, tapi Vallabhbhai Patel, seorang tokoh negarawan dan aktivis kemerdekaan India. Dijuluki Iron Man of India karena upayanya yang luar biasa dalam membangun bangsa. Menyatukan 562 negara bagian kecil yang independen di subkontinen. Setelah Inggris tiba-tiba pergi pada tahun 1940-an. Patung ini dipesan untuk merayakan prestasi monumental Patel dan untuk menekankan bahwa patung ini untuk semua warga India. Sutradara terkenal India Ramve Sutar penerima penghargaan Padma Bhushan atas kontribusinya kepada negara. Karena itu ia dipilih untuk memimpin tim desain. Dia telah membuat patung Patel sebelumnya yang sekarang berada di Bandara Internasional Ahmedabad. Sutar melakukan penyelidikan melalui ribuan foto dan berkonsultasi dengan banyak sejarawan untuk memastikan keunggulan dalam karyanya. Kemudian, dia membuat model-model kecil. Pertama-tama yang setinggi 3 kaki, kemudian 18 kaki, dan terakhir 30 kaki. Model tanah yang selesai kemudian dipindai dengan hati-hati dalam pemindaian 3D. Dan model ini digunakan sebagai referensi untuk perusahaan pengecoran Tiongkok, Jiangxi Tongqing Metal Handicrafts, di mana lapisan luar perunggu diproduksi. Pendanaan proyek berasal dari berbagai sumber dengan sebagian besar dana diperoleh dari pemerintah Gujarat, serta sumbangan pribadi dan bahkan dari acara lomba lari maraton. Total biaya proyek diperkirakan mencapai hampir 400 juta dolar Amerika atau setara 6,4 triliun rupiah. Perusahaan arsitektur dan desain terkemuka dari kota New York, Michael Graves Architecture and Design, dipilih untuk mengawasi proyek ini bekerja sama dengan grup pertambangan berbasis di Singapura, Main Hardy Group, dan raksasa infrastruktur India, Larsen & Toubro. Sebanyak 4.076 pekerja bekerja bersama dengan 250 insinyur dan selama 57 bulan bekerja dalam proyek ini. Pekerjaan dimulai secara serius ketika Narendra Modi saat itu menjadi Perdana Menteri Gujarat dan sekarang menjadi Perdana Menteri India, meletakkan batu pondasi pertama pada 31 Oktober 2013, yang mana bertepatan dengan ulang tahun ke-138 Patel. Tanah tempat patung berdiri diratakan dari ketinggian 70 meter menjadi hanya 55 meter agar fondasi bisa diletakkan. Salah satu tantangan rekayasa yang paling sulit dan mencolok adalah rasio kekurusan patung, yang berarti struktur tinggi seharusnya lebih ramping di bagian atas daripada di bagian bawah. Pahatan Ramve Sutar dari Vallabhbhai Patel ternyata lebih sempit di bagian dasarnya. Selain itu, sikap progresif patung tersebut menyebabkan kaki yang mengenakan sendal yang halus terletak sekitar 6,5 meter dari satu sama lain. Para insinyur memutuskan untuk mengatasi masalah ini dengan membuat 2 inti beton terpisah yang merupakan jenis inti yang sama yang sering ditemui di situs konstruksi pencakar langit. Kedua inti ini mengandung sekitar 210.000 meter kubik semen dan beton, 6.500 ton baja struktural, dan 18.500 ton baja tulangan. Bekerja di iklim panas Gujarat sangat menantang bagi tim pencampuran beton. Mereka harus menggunakan berbagai sistem pendingin untuk menjaga agar unsur agregat kasar beton, yang sangat penting, tetap cukup dingin agar dapat diset secara merata. Poros cahaya terselip di dalam setiap inti untuk mengangkut wisatawan ke galeri observasi.
di mana hingga 200 pengunjung dapat menikmati pemandangan bendungan Namada dan ratusan hektar tanah yang terawat dengan baik melalui celah-celah dan jendela yang teratur. Lebih tinggi lagi, terdapat 2 penstabil getaran massa masing-masing seberat 250 ton. Mengapa? Karena daerah ini kadang-kadang rentan terhadap gempa bumi dan berkat penstabil tersebut. Struktur ini dapat bertahan dari gempa dengan skala hingga 6, 5 pada skala Richter, dan kedalaman hingga 10 km dengan jarak 12 km. Dari inti beton yang kuat menjulur kerangka baja yang dirancang dengan perangkat lunak CAD. Panel berlapis perunggu diikat pada kerangka tersebut setelah diangkut melalui laut dari Tiongkok. Jika Anda berpikir kenapa panel-panelnya tidak sejajar, sebenarnya itu disengaja. Panel-panel ini dirancang untuk sedikit tumpang tindih agar dapat bergerak dalam angin kencang hingga 180 km per jam, serta mencegah tekanan berlebihan di seluruh struktur. Kulitnya saja beratnya lebih dari 2.000 ton, dan setiap panel unik memerlukan sistem penomoran yang cerdas untuk menghindari kebingungan dan penundaan di lokasi. Fase pembangunan berlangsung selama 33 bulan, pada saat itu patung tersebut sudah terlihat dari 7 km jauhnya. Selain pembuatan patung itu sendiri, proyek Mammoth ini terletak 200 km dari kota utama terdekat dan berada di daerah pedesaan yang padat berhutan. Membutuhkan pembangunan jalan akses 4 jalur, food court, dan hotel bintang 3 dengan 52 kamar. Ada juga museum yang menampilkan 2.000 foto dan 40.000 dokumen. Dalam 11 hari setelah peresmiannya pada ulang tahun ke-143 Patal, sekitar 128.000 wisatawan telah mengunjungi situs tersebut. Lebih banyak dari yang dapat dicapai oleh patung Liberty dalam periode waktu yang sama. Total jumlah pengunjung saat ini sekitar 6 juta. Meskipun begitu, patung ini tidak luput dari kritik. Banyak yang berpendapat bahwa itu adalah pemborosan uang yang berlebihan, dan uang tersebut akan lebih baik digunakan untuk mengatasi kemiskinan lokal. Selama masa hidup patung yang diharapkan bisa mencapai 100 tahun, warna perunggu patel secara perlahan akan berubah menjadi hijau karena komposisi logamnya. Dan warga setempat telah mengadakan festival-festival di sekitar patung raksasa ini, termasuk pertunjukan cahaya yang mengesankan dengan laser-laser kuat. Jadi, bagaimana pendapatmu? Apakah desainnya brilian atau kritik beberapa orang lebih benar? Beritahu kami di kolom komentar dan terima kasih.